Matt dan Jeff Hardy ingin kembali ke WWE. Goldberg ingin lawan Gunther di WrestleMania. Oba Femi nggak terima The Rock curi momennya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Matt dan Jeff Hardy ingin kembali ke WWE. Matt dan Jeff Hardy baru-baru ini ngobrol bareng Alistair McJord dari Metro. Saat membahas masa depan mereka, Jeff ngaku pengen balik ke WWE untuk alasan yang cukup unik. "Aku gak bisa bohong," kata Jeff Hardy. "Kamu lihat legenda WWE seperti Andre the Giant di galaksi atau luar angkasa, dan aku ngebayangin aku juga ada di situ. Kayak pose dengan jari di mulut. Setiap kali aku lihat itu, aku selalu mikir, ya ampun, semoga itu bisa jadi kenyataan sebelum karirku selesai." Matt Hardy juga kasih komentar soal kemungkinan balik ke WWE. Dia bilang gak menutup peluang buat itu. "Aku gak keberatan sama sekali. Kalau bukan karena WWE, aku dan Jeff gak akan jadi seperti sekarang. Jadi, kita selalu bersyukur sama mereka," kata Matt Hardy. "Aku rasa WWE selalu jadi tempat yang kita anggap rumah, dan TNA adalah rumah kedua karena kita juga dapat banyak kesempatan luar biasa di sana. Mulai dari Broken Universe sampai yang kita lakuin sekarang. Tapi, Matt tegaskan kalau mereka masih berkomitmen di TNA untuk 1 tahun ke depan. Kita berkomitmen, kita masih di TNA setahun lagi, dan kita sangat antusias soal itu," lanjut Matt. "Kita pengen bantu TNA berkembang sejauh yang kita bisa, karena TNA adalah bagian penting dari dunia wrestling. Kita pengen TNA sukses. Menurut kalian, apakah kalian ingin The Hardy Boys kembali lagi ke WWE? Komen di bawah." Goldberg ingin lawan Gunther di WrestleMania. Kata pepatah, hidup kadang muter balik buat kasih pelajaran. Buat Gunther, ini mungkin jadi kenyataan. Menurut laporan terbaru, Goldberg akan balik ke WWE di episode keempat Raw di Netflix, yang akan berlangsung di Atlanta, Georgia. Ini arena yang sama di mana konflik antara Gunther dan Goldberg dimulai Oktober lalu di acara Bad Blood. Saat itu, Goldberg yang duduk di ringside bersama anaknya langsung konfrontasi Gunther setelah juara World Heavyweight itu menyindir soal kebabakannya. WWE sempat pisahin mereka, tapi ketegangan udah keburu memanas. 2025 jadi tahun terakhir Goldberg di ring, dan kabarnya dia pengen mengakhiri karirnya dengan pertandingan besar. Apakah duel melawan Gunther akan jadi laga di WrestleMania 41 atau mungkin di acara besar lainnya? Kita tunggu aja info selanjutnya. Menurut kalian, apakah Gunther lebih pantas lawan Goldberg atau Logan Paul? Komen di bawah. Oba Femi nggak terima The Rock curi momennya. Setelah menutup babak bersejarah tahun lalu sebagai NXT North American Champion dengan masa reign terlama, Oba Femi memulai perjalanan baru minggu ini di New Year's Evil dengan merebut gelar NXT Champion. Oba berhasil mengalahkan Trick Williams yang sudah 2 kali jadi juara, dan juga Eddie Top dalam pertandingan Triple Threat. Jadi juara utama itu nggak mudah, banyak tantangan besar yang harus dihadapi, tapi Oba optimis bisa mempertahankan sabuknya. Tapi nih, langkah awal Oba langsung memicu drama. Dia malah mengincar legenda WWE, Dwayne The Rock Johnson, yang punya gelar 8 kali WWE Champion dan dijuluki The Final Boss. Oba terang-terangan gak suka karena pertandingan NXT Championship-nya gak jadi penutup acara NXT minggu ini. Dalam wawancara di Busted Open Radio, Oba curhat soal segmennya dipotong dan digantikan segmen The Rock. "Pas momenku dicuri, aku bahkan gak sadar itu lagi dicuri. Kalau aku tahu, mungkin aku bakal langsung ngomong, 'Hey Om Dwayne, apa-apaan nih? Aku biarin kali ini. Tapi kalau Om Dwayne ngelakuin lagi, kita bakal punya masalah," ansam Oba. The Rock sendiri muncul di NXT untuk menunjukkan dukungannya buat para penggemar dan roster NXT. Tapi menurut Oba, itu tetap mencuri sorotan dari momen pentingnya. Kita lihat aja nanti gimana The Final Boss bakal ngerespon komentar pedas dari juara baru NXT ini. Menurut kalian, apakah The Rock curi momennya Oba Femi di NXT minggu ini? Komen di bawah. Logan Paul versus Gunther makin kuat. Logan Paul, salah satu influencer terbesar di dunia, dikabarkan bakal dapat lawan besar di WrestleMania 41. Menurut laporan terbaru, ada rencana kreatif untuk Logan Paul melawan World Heavyweight Champion Gunther di acara terbesar WWE tahun ini. Kalau Gunther masih pegang gelar sampai WrestleMania, kemungkinan besar pertandingannya bakal memperebutkan sabuk juara. Tapi,
ini masih rumor awal dan bisa berubah kapan aja. Sebelumnya, Logan Paul sempat bikin fans mengira dia nggak bakal balik ke WWE di tahun 2025 karena dia pensiun akhir tahun lalu setelah punya anak. Tapi Netflix, yang sekarang jadi rumah baru WWE, pengen semua bintang besar WWE tampil untuk menarik penonton. Jadi, kelihatannya kita bakal sering lihat The Maverick di jalan menuju WrestleMania 41. Menurut kalian, siapa nih yang cocok jadi lawan Logan Paul di WrestleMania 41? Komen di bawah. Update cedera AJ Styles. AJ Styles kembali muncul di WWE di episode SmackDown tanggal 4 Oktober. Sayangnya, dalam pertandingan melawan Carmelo Hayes, Styles mengalami cedera dan pertandingannya langsung dihentikan. WWE kemudian mengumumkan bahwa Styles mengalami cedera midfoot ligament sprain alias cedera wrist sprain. Ketika seorang fans menuduh cederanya cuma acting, Styles menjawab, "Aku benar-benar capek." Detail soal proses penyembuhannya belum banyak diumumkan, jadi kapan Styles bisa kembali masih jadi tanda tanya besar. Kemarin, seorang fans di Twitter bertanya soal pemulihannya. Styles menjawab singkat, "Aku jujur aja, cedera ini berat banget." Menurut kalian, apakah AJ Styles sudah punya karir yang legendaris di WWE? Komen di bawah. Giulia ingin naik ke main roster sesegera mungkin. Superstar WWE NXT, Giulia, baru-baru ini ngobrol dengan Tokyo Sport soal rencana masa depannya. Giulia bilang salah satu target besarnya adalah naik ke main roster sesegera mungkin. "Aku udah pernah megang sabuk juara tunggal, dan pertandingan tunggal itu penting untuk menunjukkan gaya bertarungku," kata Giulia. NXT Women's Championship adalah gelar utama di NXT. Dengan itu, aku pengen menyesuaikan gaya wrestling Giulia yang selama ini aku pakai di Jepang supaya bisa menunjukkan gaya bertarungku di sini. Sabuk juara itu tiket buat melawan banyak pegulat, dan aku pengen bertanding melawan berbagai pegulat dalam pertandingan yang melampaui batas wrestling, dalam pertandingan yang luar biasa. Target besar lainnya adalah naik ke main roster secepatnya. Menurut kalian, apakah Giulia udah siap untuk dinaikkan ke main roster? Komen di bawah. Eric Bischoff gak suka Undertaker hadir di Raw debut Netflix. Di episode perdana Raw di Netflix minggu ini, The Undertaker bikin penonton heboh dengan kemunculannya setelah Rhea Ripley mengalahkan Liv Morgan untuk gelar Women's World Championship. Dengan gaya khasnya, musik The Undertaker menggelegar. Lalu dia naik motor masuk ke arena, muterin ring dan akhirnya kasih selamat ke Rhea atas kemenangannya. Tapi ternyata nggak semua senang dengan segmen ini. Mantan eksekutif WCW Eric Bischoff bilang di podcast 83 Weeks kalau dia kecewa sama penampilan Undertaker di Raw. "Aku nggak suka, itu bikin penonton nggak punya kesempatan buat bereaksi seperti yang mereka mau. Ya keren sih ngeliat dia lagi, apalagi dengan motor, tapi tetap aja canggung. Aku rasa dia bakal dapat reaksi lebih besar kalau dia jalan masuk ke ring, walaupun nggak pakai gear Undertaker," katanya. Tommy Dreamer, legenda ECW, juga punya pendapat serupa. Meski dia mengakui segmen itu membantu Rhea Ripley, dia tetap merasa Undertaker kurang dimanfaatkan dengan maksimal. Menurut kalian, apakah The Undertaker harusnya tidak hadir di Raw debut Netflix? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we